Hai guys, welcome back di Live on Mission Training Series kita bagian yang ketiga. Kali ini kita akan ngomong tentang respon. Dan episode yang ketujuh ini kita akan lebih berbicara tentang sikap hati kita dalam menghadapi berbagai respon yang akan kita terima. Setelah kita menceritakan berita Injil atau percakapan spiritual, pastilah akan banyak respon yang akan diberikan oleh orang-orang tersebut. Baik itu respon yang menyenangkan atau mungkin menyebalkan, bahkan mungkin menyakiti hati kita. Kadang hal-hal seperti ini bisa membuat kita putus asa, memutuskan percakapan, atau kita tidak lanjut lagi, atau malas untuk ngobrol lagi dengan orang tersebut, atau bahkan malah kita meninggalkan dia. Atau jangan-jangan kita malah menjadi trauma untuk menceritakan kembali tentang Kristus karena kita merasa sudah tertolak. So, oleh karena itu, gimana sih harusnya kita meresponi berbagai sikap yang diberikan oleh mereka kepada kita? Yang pertama, kita harus tetap mengasihi dan sabar. Sama seperti ketika kita hendak memberitakan tentang Kristus, seharusnya kasih juga dinyatakan lewat tanggapan kita terhadap apapun respon yang mereka berikan. Miliki perspektif bahwa penolakan ataupun argumentasi yang menyerang kita itu adalah sesuatu yang wajar terjadi ketika kita membicarakan percakapan spiritual. Ingat, setiap orang itu dibentuk oleh pengalaman, paradigma, perspektif yang sudah dibangun bertahun-tahun, sehingga penolakan, percakapan-percakapan yang berargumentasi itu sangatlah wajar terjadi, bahkan mungkin caci maki juga bisa saja terjadi. Itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Yang kedua, menangkan orangnya bukan argumennya. Entah disadari atau tidak, mungkin salah satu alasan orang menolak berita Injil itu sebenarnya bukan kontennya atau berita Injilnya, namun cara kita atau perilaku kita ketika kita menyampaikan berita Injil tersebut. Kita cenderung hanya ingin didengar dan segera untuk orang mengikuti keinginan kita tanpa kita mencoba memahami dulu apa yang menjadi kebutuhan dari orang-orang tersebut. Seringkali kita merasa bahwa kita tuh membela keyakinan kita, padahal yang kita bela sebenarnya adalah ego dari diri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa saja menjadi marah, angkuh, ngotot, bahkan menyerang pribadi lawan bicara kita. Ingat, kalau kita bisa memenangkan argumen tapi kehilangan satu jiwa, untuk apa semua itu? Yang ketiga, ketahui timing yang tepat untuk berhenti atau untuk melanjutkan percakapan tersebut. Seringkali kita memaksakan seseorang untuk bisa mendengar secara penuh segala sesuatu yang ingin kita sampaikan. Padahal kita harus melihat situasi-situasi sehingga kita bisa ngerti bahwa bijaknya, sebaiknya kita berhenti dalam percakapan-percakapan itu. Padahal ada beberapa situasi yang sebenarnya lebih bijak untuk kita menghentikan percakapan yang sudah kita lakukan. Ingat, orang tidak harus langsung percaya atau bahkan dibaptis dalam satu pertemuan saja yang kita lakukan. Berhentilah pada saat yang tepat, apalagi ketika percakapan kita sudah mulai seperti debat kusir. Tapi ingat, kita tetap harus membangun hubungan dengan mereka. Doakan mereka, bahkan bikin appointment untuk kita bisa melakukan pertemuan di waktu-waktu selanjutnya. Nah, tadi ini adalah 3 cara bagaimana kita meresponi tanggapan mereka terhadap kita. Di episode-episode selanjutnya kita akan gali lebih dalam pada hal-hal yang praktis dan pada kasus-kasus tertentu. See you guys!